ditutup, dia didesain. Baru mereka ingat pernah punya tanah untuk bertani. Nah, sekarang dari semangat-semangat anak muda itu, yang mencoba untuk menjaga tetap semangatnya. Karena jujur, dari pengalaman Tiang mendampingi petani, sangat sulit merubah mindset petani yang sudah puluhan tahun jadi petani. Rata-rata kaku-kaku semua. Mereka susah diberikan masukan. Bersama saya Wayan Sukudane. Kali ini saya berada di Banjar Untal-Untal Dalung, Badung ya Pak ya? Badung, Badung, Kecamatan Kuta Utara. Nah, kita ini bersama dengan Pak Alim Widya Sampurna. Beliau ini adalah menyebut dirinya petani. Nah, petani itu dia bangga menjadi petani, tetapi setelah diselami dia tidak hanya petani biasa. Dia petani, kalau saya sebut petani luar biasa, karena dia bisa membuat nutrisi untuk tanaman, untuk tanah, kemudian benih juga, termasuk buat probiotik. Artinya ini tidak petani biasa. Kemudian tadi saya dapat ngobrol juga bahwa masalah-masalah pertanian di Indonesia ternyata secara umum dia secara detail menyebutkan. Nah, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Alim Widya Sampurna. Pak Alim, nah ini apa yang Pak kegiatan-kegiatan apa yang Pak rutin untuk pertanian yang sekarang ini? Nah, untuk yang sekarang saya coba mengawal mendampingi petani untuk petani itu bisa menjadi petani yang lebih mandiri. Karena kita paham, kita sama-sama tahu sekarang keadaan pertanian kita seperti apa, keluh kesah petani seperti apa, permasalahan pertanian di bawah seperti apa. Terutama yang ambil contoh satu aja, masalah pupuk. Sekarang yang berusaha mengajari petani atau berbagi pengalaman keilmuan ke petani, minimal dia bisa mandiri pupuk dulu, itu yang pertama. Yang kedua, minimal bisa mandiri pestisida, terutama pestisida nabati. Karena sebenarnya kebutuhan dasar petani itu untuk membuat dia menjadi mandiri, keperluannya tuh bibit, pupuk, pestisida. Itu aja. Kalau mereka bisa membuat tiga-tiganya ini, mandiri petani. Berarti kegiatan sehari-harinya lebih kepada pendampingan petani Ya, pada betul. Nah, secara konkret Pak, saya lihat juga di media sosialnya, di Facebooknya, Alim Widya Sampurna ini sering sebagai pelatih PPL, TOT lah seperti ya, trainer lah seperti itu. Nah, ini kegiatan dalam rangka apa terbatas pada orang apa secara lebih komprehensif dulu? Sebenarnya Tiang mendampingi pertanian itu ini tahun ke-11. Yang Tiang pegang sebenarnya hortikultura. Ya. Tiang mulai mempelajari porang ini tahun ke-7. Tiang pelajarin karakteristik porang itu selama 2 tahun. Setelah itu baru Tiang berani budidaya dalam skala yang lebih besar. Setelah itu mulai Tiang uji lagi untuk pemuliaan bibit porang. Artinya cara-cara lama atau cara-cara petani porang tradisional yang menurut Tiang pribadi hasilnya kurang maksimal. Tiang coba membantu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Cara konkretnya seperti apa Pak? Misalnya yang Pak lakukan untuk meningkatkan hasil. Nah, yang pertama yang perlu Tiang rubah itu mindset petani di bawah, pola pikirnya. Keberhasilan di dalam budidaya apapun di tumbuhan itu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan di dalam budidaya. Seperti itu Tiang bilang jadinya. Yang pertama itu bibit. Yang kedua olah lahan. Yang ketiga perawatan. Perawatan ini mencangkup pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan gulma. Artinya ketiga faktor ini harus berjalan beriringan. Artinya tidak ada cerita keberhasilan di dalam pertanian itu hanya hebat-hebatan buku. Tidak ada. Kalau dari awal dari bibitnya sudah salah, hasilnya tetap tidak akan maksimal. Bibitnya bagus, cara olah lahannya salah, hasilnya tidak akan maksimal. Berarti kesimpulannya yang Pak lakukan
adalah membina petani dari usaha tani lah, kalau Ya. dari pembenihan sampai dia panen, pasca panen itu kan Ya. seperti itu. Nah kemudian masalah pokok kita di Bali ini, pada khususnya lah ya, kita bicara Bali ini kan postur ekonomi kita 52% pariwisata. Saya termasuk salah satunya, nah pariwisata kan seperti itu. Kemudian sekarang setelah pandemi ini kan bergeser dia ke petani. Nah, apa yang Pak lihat ini sebagai salah satu momentum lah kalau bisa dibilang seperti itu, untuk bisa mengajak, karena kan ada masalah serius ini, Ya, bahwa betul. anak-anak muda kalau tidak mau bertani habis kita kan. Ya, betul. Nah, apa yang Pak bisa lihat dari pandemi ini? Gini, terkait dengan pertanian? sebenarnya saya ingin memandangnya ke arah yang positif. Karena kalau yang ke negatif kita tidak akan habis cerita yang itu, keluh kesah itu, dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya ingin mengajak memandang ke arah yang positif. Sekarang kita tidak bisa memungkiri banyak di Bali ini terutama yang dominan awalnya mereka bergerak di bidang pariwisata, jadi tenaga di hotel-hotel. Sekarang hotel tutup, dia di-resign. Baru mereka ingat pernah punya tanah untuk bertani. Nah, sekarang dari semangat-semangat anak muda itu, yang mencoba untuk menjaga tetap semangatnya. Karena jujur, dari pengalaman Tiang mendampingi petani, sangat sulit merubah mindset petani yang sudah puluhan tahun jadi petani. Rata-rata kaku-kaku semua. Mereka susah diberikan masukan. Malah lebih gampang kita memberikan masukan kepada petani-petani yang istilahnya baru. Anak muda lah ya. Ya, Open minded ya, lah mereka. dia lebih mau berpikir jangka panjang. Diajak berdiskusi itu lebih enak. Makanya dari pengalaman-pengalaman yang sudah mereka rasakan di pandemi ini, yang ingin mengajak dari pertanian ini dan pariwisata sebenarnya bisa berjalan beriringan, seperti yang dilakukan di negara-negara maju seperti Jepang. Pertanian bagus berkolaborasi dengan pariwisatanya. Kenapa kami di Bali tidak buat seperti itu? Oh, berarti kesimpulannya ini sejalan nih. Kalau selalu sering didengungkan kan, pariwisata hanya bonus, ya kayak gitu kan. Tapi pariwisata adalah pokok. Jadi pariwisata menjadi tujuan, padahal tidak seperti itu kan. Berarti kesimpulannya bahwa, nah ke depan idealnya misalnya dari sisi seorang Alim Widya Sampurna, nah misalnya seperti apa yang ideal secara pemikiran Pak? Apakah kembali bertani, kemudian membuat semacam pariwisata, agrowisata. Agrowisata. Nah, seperti apa model yang Pak kalau boleh mengusulkan, ini kan ditonton oleh termasuk kalangan pemerintah. Konsep seperti apa yang Pak tawarkan? Yang pertama yang harus kita bekali dulu petaninya itu dasar-dasar keilmuan pertanian yang benar. Karena itu fondasinya mereka, fondasi awal untuk jenjang yang lebih tinggi. Setelah mereka paham dasar-dasar keilmuan pertanian yang benar, baru kita arahkan mereka menjadi pengusaha tani. Seperti mungkin agrowisata petik buah. Itu mungkin di Bali baru ada, di Bedugul itu baru seperti stroberi aja. Kenapa nggak dibuat seperti di Malang, di Batu? Kita bisa buat di sini dengan sangat tentu peran serta pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Berarti kesimpulannya tetap dia bukan pertanian artifisial. Ya, betul. Artinya tidak seperti kopi luwak itulah. Ya, itu kopi luwak seperti itu. Tapi kopinya sama luwaknya memang dibuat sengaja begitu hanya untuk pariwisata. Memang ngasilin dia dari pertanian. Nah kembali ke porang Pak. Kembali ke porang. Kalau porang itu, kalau kita bicara pembenihan, benih yang baik seperti apa? Benih yang baik itu yang pasti, baik itu dari biji bunga, dari bulbil atau kata, atau dari umbi, wajib dormain maksimal. Dormain maksimal Ya, itu tadi sebenarnya. Itu syarat Kalau pertama. pembibitannya, dia perlu polybag nggak Pak? Langsung tanam tabela bisa? Jujur, kalau yang pribadi, kalau dari pembibitan terutama dari biji bunga atau katak mini, yang kurang senang menggunakan polybag karena itu menambah kerjaan dan kos biaya.
Tiang ajarkan ke petani itu, kenapa nggak sekalian kita buat polybag besar, artinya di bedengan langsung. Cuman kita bisa pakai mulsa plastik, karena kelemahan kita di dalam menggunakan bibit biji bunga atau katak mini itu biasanya kalah di gulma. Makanya kita gunakan mulsa plastik. Artinya media tanam di polybag itu kita pindahkan langsung di guludang, sekalian buat besar. Metode itu jauh lebih efisien. Sistem semai lah ya. Ya. Saya menanam hampir lumayan ini. Ada 500.000 lah Ya. yang udah Coba bayangkan kalau kita di polybag, kita nambah kos biaya polybag itu pertama, biaya media tanam. Tapi katanya kalau misal kena cuaca ekstrem mati dia, Pak. Nah, sekarang kalau kita mau tanam dari biji bunga, kita harus ikuti keadaan cuaca di sana. Artinya musim tanamnya mengikuti di daerah itu. Dari hasil uji tiang pribadi, banyak sekali teori-teori porang yang sudah tiang patahkan, tapi dengan bukti. Sama sekarang, porang tidak bisa, menurut mereka dulu, porang tidak bisa ditanam tanpa naungan, harus dibuat naungan. Dengan pemahaman keilmuan pertanian dan mempelajari karakteristik spora, kita bisa buat. Oh, berarti kesimpulannya tanpa naungan termasuk biji spora pun bisa. Bisa. Nah, kemudian kalau kita bisa perawatan tadi kan sudah Pak sebutkan pupuk harus pupuk berapa kali POC bisa dibagi nih menjadi ilmu pengetahuan nih. Kalau untuk porang, kami biasanya melakukan untuk POP-nya kami lakukan 2 kali. POP itu Pupuk organik padat. Arti pupuk padat lah ya, seperti itu. Kayak kapuk kandang pupuk organik. Yang nggak mau jadi rancu, kadang-kadang kita bilang kompos. Nah, Kompos itu sebenarnya POP yang bahan bakunya tuh dari jasad renik tumbuhan. Biasanya di sana kalau dia ada kohe itu namanya bukan kompos, itu pupuk kandang. Dia nggak mau campur lagi ya, POP ya. POP. Okay. Mau dia pakai kompos, mau dia pakai pupuk kandang, yang penting POP. Pupuk kandangnya POP-nya berapa kali? POP 2 kali, artinya awal pertama kita olah lahan. Setelah itu porang mulai masuk fase generatif. Biasanya 3 bulan ya? 3 bulan, tiang mulai berapa masuk. HST itu kalau dari tumbuhnya lah? Kalau dari tumbuh mungkin alangkah baiknya masuk di 2,5 bulan. 2,5 bulan. Karena sebelum porang itu masuk fase generatif, kita sudah mulai dari awal menyiapkan nutrisi yang lebih. Jadi sewaktu dia masuk fase generatif, nutrisi sudah ada. Kalau kita nanam di bulan November misalnya tumbuh dia, berarti di bulan Januari pertengahan lah ya. Ya, betul. Setelah itu berarti tinggal panennya tadi nunggu dorman. Kalau kita bicara bisnis plan Pak nih Pak Ali, kalau kita pasca panen itu, porang itu dipanen sebaiknya kalau dari bibit kata berapa musim? Sebaiknya. Kalau kita bicara bisnis nih ya, usaha kan. Kalau tiang pribadi dari hasil pengalaman tahun lalu, anggaplah kata kalau tiang tanam kata ukurannya rut, tidak pernah pakai ukuran. Target yang 1 musim dengan perawatan yang benar tentunya, perawatan dan olah lahan yang benar, sudah bisa panen. Baik itu dia umbi bibit, baik itu umbi produksi. Tinggal kita sortir. Artinya tiang tidak ada pemilahan lah. Ya. Artinya tiang sudah tidak mengikuti lagi tanam kata baru bisa panen 2 musim. Enggak. Tiang sudah bisa rubah itu. 1 musim sudah bisa panen. Berarti walaupun minimal berapa kilo itu? Setengah kilo, 1 kilo? Kalau dibilang bisa panen umbi produksi 1 kilo up. Ya. Berarti kesimpulannya sebenarnya 1 musim pun bisa. Bisa. Seperti itu. Tapi kalau mau lebih kaya, lebih banyak dapat berarti 2 musim. Seperti itu. Tapi sebenarnya kenapa kita hanya berpikir menjual umbi produksi? Kenapa kita tidak berpikir jual umbi bibit? Harganya lumayan juga. Ya, artinya kesimpulannya kan seperti itu kan. Umbinya bisa, nanti usaha Vida Farm juga cukup banyak nih tahun ini. Bisa padu-padu lah Pak Alim fasilitasi kan seperti itu kan. Nah, ada banyak hal yang sudah kita dapat dari sisi makro pertanian di Bali, pertanian secara umum lebih luas. Kita bicara porang karena Pak Alim juga 9 berapa tahun tadi? 7 tahun. 7 tahun. Ini tahun ke-7. Porang. Nah, ini cukup memberikan dasar-dasar keilmuan yang baik. Mudah-mudahan para penonton channel YouTube-nya Safida Destination menjadi terinspirasi dan ada ilmu baru. Terima kasih Pak Alim. Oke, sama-sama. Ini sebagai
apa namanya cenderamata lah video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Oke.